Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Ibu akan membahas sedikit tentang materi yang kemarin ya. Kalian sudah menyalin di buku catatan belum? Ibu harapkan sudah ya. Jadi khusus punya buku ekonomi masing-masing. Jadi apa yang terlintas di pikiran kalian ketika Ibu mengatakan ekonomi? Pasti ada yang bilang, Bu, berkaitan dengan uang. Oke. Ada yang berpikiran tentang kebutuhan. Itu juga betul. Jadi, ketika kita membahas tentang ilmu ekonomi, kita akan terpikirkan tentang kebutuhan manusia. Karena uang yang kita punya itu akan digunakan untuk belanja kebutuhan. Yang kedua, jika kita membahas tentang ekonomi, kita akan menentukan suatu pilihan. Kenapa harus berkaitan dengan pilihan? Karena di sini manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Dulu waktu kecil, kalian dikasih permen aja udah seneng. Sekarang dikasih permen udah milih coklat. Dikasih coklat kemudian gak mau, minta baju. Nah, itulah yang menandakan sifat alamiah manusia. Tidak pernah merasa puas. Tetapi apa? Uang kita hanya terbatas, atau uang itu dikatakan sebagai alat pemuas. Jadi di sini kalau kita membahas ilmu ekonomi, kita akan membahas tentang kebutuhan. Bisa dipahami? Ya, menurut para ahli sendiri, pengertian ekonomi itu banyak sekali ya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa ilmu ekonomi sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas tadi, sedangkan alat kebutuhannya terbatas. Jadi bisa Ibu katakan bahwa ilmu ekonomi juga termasuk ilmu pilihan, di mana ketika kita sudah belajar ilmu ekonomi, kita harus mampu menentukan mana yang paling harus kita dahulukan atau yang kita prioritaskan. Oke, sekarang kelangkaan. Jadi setiap negara memiliki masalah ekonominya masing-masing. Tapi yang perlu kalian ketahui bahwa setiap negara pasti mengalami yang namanya kelangkaan. Kenapa Ibu bilang semua negara? Karena kelangkaan itu adalah kondisi di mana sumber daya sudah tidak mencukupi lagi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Langka itu bukan berarti dalam bahasa Jawa tidak ada sama sekali. Langka orang-ana itu bukan. Tetapi langka di sini ada, tapi terbatas. Kalau di Indonesia, kalian amati, apakah Indonesia mengalami kelangkaan? Tentu jawabnya. Tapi kelangkaan di sumber daya manusianya, bukan jumlahnya, tetapi skill atau kemampuan dari si SDM-nya itu. Sedangkan kalau kita lihat negara-negara seperti Malaysia, Singapura, mereka juga mengalami kelangkaan, tetapi beda dengan Indonesia, mereka langka akan sumber daya alamnya karena luasnya yang lebih kecil dibandingkan di Indonesia. Jadi
Yang perlu kalian ingat, di sini masalah pokok ekonomi itu adalah kelangkaan. Jadi tidak seimbang ya antara kebutuhan dengan alat pemuasnya. Jadi lebih besar kebutuhannya ya dibandingkan alat pemuas. Alat pemuas ada uang, ada alam, sumber daya alam, ada sumber daya manusia, skill, seperti itu. Ya, kira-kira apa sih yang menyebabkan kelangkaan? Itu banyak sekali ya. Tidak hanya yang ada di slide ibu. Kalian bisa mencari di berbagai sumber. Ada bencana alam, ada perbedaan sumber daya alamnya, ada perbedaan SDM, letak geografis, dan juga kelangkaan bisa disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang pesat. Bisa kalian bayangkan ketika sumber dayanya hanya tertentu tetapi manusianya itu banyak, tentu itu juga akan menyebabkan yang namanya kelangkaan. Oke, kebutuhan versus keinginan. Sudahkah kalian menjawab perbedaan dari kebutuhan dan keinginan? Oke, ibu kasih tahu bahwa kebutuhan itu adalah sesuatu yang tidak bisa lagi ditunda-tunda. Karena kalau ketika ditunda akan mengganggu jalannya aktivitas kehidupan seseorang. Sedangkan keinginan masih boleh ditunda. Tidak harus sekarang harus dipenuhi, itu tidak ya. Oke. Jadi macam-macam kebutuhan itu banyak sekali. Ada yang menurut intensitasnya. Intensitas berarti seberapa sering. Ada primer, sekunder, dan juga tersier. Ada juga kebutuhan menurut sifatnya, berarti jasmani dan rohani. Kalau misalkan beribadah, itu masuknya kebutuhan rohani. Ya, kalau ini kebutuhan berdasarkan waktu, ada yang sekarang dan juga yang akan datang, dan juga kebutuhan menurut pihak yang membutuhkan. Ada kebutuhan individu dan kebutuhan bersama. Ini menurut Abraham Maslow ada 5 kebutuhan. Ya, barang dan jasa. Barang dan jasa itu berbeda ya. Barang itu bisa dilihat, bisa dipegang, bisa disentuh. Sedangkan jasa itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat atau berkaitan dengan pelayanan, itulah jasa. Nih, nanti kalian sudah harus dicatat di buku ekonomi ya. Jadi ini ada jenis-jenis barang dan juga jasa. Ada berdasarkan cara memperolehnya, menurut kegunaan, menurut hubungan dengan barang lain, dan juga menurut proses pembuatannya. Jadi di sini kan ada contoh-contohnya. Kalian nanti bisa sambil mencari pengertiannya. Apa sih itu barang substitusi? Apa itu barang komplementer? Itu nanti bisa kalian tambahkan sendiri di materi kalian ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Masih ingat bahwa tadi ibu sampaikan bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu pilihan. Kenapa harus memilih? Karena tadi kebutuhannya itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuasnya terbatas. Ketika kita punya uang 10.000, kita menentukan, oh aku mau beli nasi kucing sama mendoan aja, aku nggak pilih bakso. Nah, berarti tandanya bakso itu adalah yang dikorbankan. Nah, bakso itulah yang disebut dengan biaya peluang atau opportunity cost.
Jadi opportunity cost yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, ini nanti bisa kalian kerjakan, kalian tulis di buku. Apa jawabannya sudah ada di materi itu. Silakan kalian di pertemuan kedua ini catat kembali materi-materi yang ada di pertemuan kedua. Jika ada pertanyaan, boleh komen di kolom postingan di Google Classroom atau WA ke Ibu Sinta. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.